Oh, apanya? Bahannya? Oh, fotonya. Nggak usah fotonya. Nggak usah, ini udah saya udah. Hah? Oh iya iya, boleh. Nggak usah, nggak usah. Kasus pertama mana? Ya, yang pertama yang ini yang perampokan Kanung 5. Yang tiga yang dua. Cek cek ya, cukup ya, suara bagus ya. Baik, kita mulai ya teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Pak Kabag Binop Krimum Polda Metro Jaya, rekan-rekan penyidik dari Krimum Polda Metro Jaya, dan teman-teman media yang saya cintai. Sore hari ini kami akan menyampaikan terkait dengan pengungkapan kasus pencurian dengan pemberatan, yaitu jamret dan juga ganjal ATM, serta pencurian dengan kekerasan dengan modus pembegalan. Ya, ini diungkap oleh Subdit Resmob Krimum Polda Metro Jaya. Ada 3 kasus nanti yang akan saya sampaikan, yang dimana para tersangka daripada pelaku kejahatan ini saat ini ada di belakang kami ya, bisa terlihat. Saya mulai dari kasus yang pertama, yaitu kasus pencurian kekerasan dengan modus pembegalan. Ya, ini terjadi ya waktu dan TKP-nya ya, yaitu hari Jumat tanggal 12 November 2021. Ya, ini terjadi di Kecamatan Bojonggede, Depok. Ya, Depok. Kemudian korban ini adalah DS, ya, laki-laki umur 18 tahun. Tersangkanya ada 3 nih, ada 3 tersangkanya. RHR 22 tahun, H 19 tahun, kemudian FH 24 tahun. Yang perannya masing-masing ada yang eksekutor, yang membacok korban menggunakan celurit, kemudian ada peran joki, kemudian peran membawa menghampiri korban menggunakan celurit. Kemudian beberapa barang bukti yang sudah kita amankan dan kita sita tentunya. Ya, diantaranya adalah rekam CCTV, kemudian visum, kemudian handphone, ya. Kemudian juga ada pakaian-pakaian yang digunakan, ya, serta 1 buah celurit, ya, milik tersangka RHR. Kemudian terhadap kasus ini, ya, modus operandi yang digunakan ini, para pelaku menghampiri korban, kemudian tanpa basa-basi langsung memukul dan membacok korban. Ya, setelah korban tidak berdaya, pelaku langsung mengambil barang, ya, milik korban, kemudian melarikan diri. Ya, nah, ini modus yang digunakan oleh para pelaku. Kemudian terhadap mereka, ya, pasal yang kita persangkakan ini adalah pasal 365 KUHP dengan ancaman pidana paling lama 9 tahun penjara. Kemudian yang kedua adalah kasus pencurian pemberatan dengan modus jamret. Ya. Ya, ini terjadi pada hari Selasa tanggal 9 November 2021 di perumahan Wahana Pondok Gede Blok J7 nomor 3 Kelurahan Jatisari, Kecamatan Jati Asih, Kota Bekasi. Ya. Dari kejahatan ini, ya, tersangkanya kita sudah tangkap. Ya. Ada 2. Yang pertama I alias Entong, ya, laki-laki 20 tahun. Kemudian yang kedua DDJ alias Acil, ya. Ini 25 tahun. Kemudian barang bukti yang diamankan handphone, kemudian sepeda motor, kemudian topi dan juga helm. Nah, terkait dengan kejahatan jamret ini, ya, modus yang mereka gunakan
pelaku berkeliling menggunakan sepeda motor mencari sasaran, mencari sasaran pengendara yang lengah dengan barang bawaannya. Ya, ketika sudah menemukan targetnya, pelaku langsung merampas barang milik korban, kemudian melarikan diri. Ya, ini modus yang mereka gunakan. Ya, tetapi ya tim Resmob ya dengan cepat bisa mengungkap kasus ini dan menangkap pelakunya. Kemudian terhadap mereka ya kita persangkakan pasal 363 ya KUHP ya dengan ancaman pidana 7 tahun penjara. Ya. Kemudian yang ketiga ya kasus curat dengan modus ganjal ATM. Ya tentunya ini harus menjadi perhatian kita karena hampir semua masyarakat memiliki ATM ya dalam rangka bertransaksi berbagai kepentingan ya, menarik uang tunai, transfer, berbelanja dan sebagainya. Tentu ini harus menjadi perhatian kita semua. Bagaimana bisa terjadi ya kejahatan dengan ganjal ATM. Ini terjadi pada hari Rabu tanggal 10 November 2021 ya di ATM BCA Alfamart Jalan Raya Setu, Kecamatan Telajung, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi. Ya. Korban inisialnya W, ya, laki-laki ya. Kemudian tersangka untuk kasus ini ada 3, ya. Pertama P, ya, umur 37 tahun. Ya, ini perannya ini mengganjal lubang mesin ATM. Kemudian menukar kartu ATM korban dengan kartu ATM yang serupa yang sudah disiapkannya serta menarik saldo di rekening milik korban. Ya. Kemudian tersangka kedua N, ya, laki-laki 33 tahun. Ini perannya menyediakan tusuk gigi, ya, menyediakan tusuk gigi yang akan digunakan oleh tersangka P, ya, tersangka yang pertama tadi, untuk mengganjal lubang mesin ATM, ya, serta mengantri di belakang korban untuk mengawasi sekitar serta mengintip kode PIN ATM korban. Ya, jadi dia di belakang daripada korban, gitu ya, mengintip kode PIN. Kemudian tersangka ketiga, ya, ini inisialnya M, laki-laki 41 tahun. Ini perannya ikut mengantri di belakang korban untuk mengawasi sekitar serta mengintip kode PIN ATM korban. Ya. Nah, dari kejahatan ini barang bukti yang berhasil kita amankan dan kita sita, ya. 1 buah kartu ATM BCA milik korban, kemudian 26 kartu ATM dengan bank yang berbeda, kemudian 11 tusuk gigi, rekaman CCTV, kemudian pakaian yang mereka gunakan, kemudian motor ya yang mereka gunakan untuk kejahatan itu. Ini motor maksudnya kendaraan ya, sepeda motor. Nah ini modus operandinya ya, yang mereka gunakan. Ini akan kami sampaikan agar juga masyarakat mengetahui dan juga hati-hati tentunya nanti jangan sampai menjadi korban daripada pelaku-pelaku kejahatan seperti ini. Ini tersangka berpura-pura melakukan transaksi di mesin ATM, ya, yang dilakukan ini kan di ATM Alfamidi ya. Setelah melihat ada korban yang akan mengantri bertransaksi di ATM yang sama, tersangka P alias Afi ya, segera memasukkan kode tusuk gigi ya di dalam lubang kartu mesin ATM dan mematahkan bagian yang tidak tertelan ya, yang tidak tertelan utuh agar tidak terlihat oleh korban. Ya. Kemudian setelah tersangka menyelesaikan transaksi, korban memasukkan kartu ATM. Namun kartu ATM tersebut tidak bisa masuk ke dalam mesin. Tersangka segera berpura-pura menolong korban dengan mencoba membantu memasukkan kartu ATM milik korban dan ditukar dengan kartu yang telah disiapkan. Tersangka P memasukkan kartu ATM lain yang serupa ke dalam mesin ATM ya secara paksa sehingga tusuk gigi terdorong ke dalam dan segera pergi dari
mesin ATM, meninggalkan mesin ATM ya. Selanjutnya tersangka yang lain mengintip korban yang berusaha memasukkan PIN ATM pada mesin ATM. Ketika kartu yang dimasukkan oleh korban bukanlah kartu ATM miliknya, ya, sehingga korban akan memasukkan kartu ATM berkali-kali yang membuat tersangka memiliki kesempatan untuk menghafal kode PIN korban. Ya. Setelah mendapatkan kode PIN ATM tersebut, maka tersangka P langsung melakukan penarikan dari ATM tersebut yang milik korban. Ya. Nah, ini jadi untuk diketahui ya, ini juga sangat penting bagi kita. Jadi pembelajaran bagi semua masyarakat untuk berhati-hati dalam bertransaksi di mesin ATM. Kemudian terhadap kejahatan ini pasal yang dipersangkakan adalah pasal 363 KUHP dan atau pasal 362 KUHP. 363 KUHP ancaman pidananya 7 tahun, 362 KUHP pidana penjara ya, ancamannya itu 5 tahun. Ya. Demikian rekan-rekan sekalian ya, 3 kejahatan yang berhasil diungkap oleh Direktorat Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Subdit Resmob ya. Mungkin apabila ada rekan-rekan yang ingin bertanya, ya di samping saya juga sudah hadir para penyidik-penyidik yang menangani kasus ini, tentunya nanti bisa menjelaskan secara teknis. Ya, silakan apabila ada. Ini barang buktinya ya, barang buktinya udah tadi dilihat ya. Selamat sore Pak Kabit. Ya. Mohon izin Pak, untuk terkait yang modus ganjil ATM tadi, ini kan ditemukan barang bukti lain berupa beberapa kartu ATM lain ya, 26 kartu ATM lain. Itu dia sejauh ini sudah berapa kali beraksi dan di mana saja dia beraksi dan berapa banyak korban yang sejauh ini diketahui oleh penyidik Pak? Ya. Nah, jawab aja. Jadi tersangka ini sudah melakukan 15 kali ya. 15 kali kejahatan yang sama ya. Ini pengakuannya ya, pengakuannya. Kemudian untuk lokasinya itu di Bekasi. Jadi dia main di area Bekasi ini. Ya. Yang lain? Ya. Terkait ATM ini Pak, uang yang berhasil diraup oleh 3 tersangka ini jumlahnya berapa Pak? Terima kasih. 3 juta. 3 juta ya. 3 juta ya. Yang lainnya. Ya. Jadi untuk kasus yang kita ungkap ini ya, yang tadi saya sampaikan itu 3 juta. Tetapi untuk kejahatan yang sudah mereka lakukan yang selama ini ya, itu kisarannya sampai 100 juta ya, sampai 100 juta. Yang lain ada? Cukup? Cukup ya? Ya kalau cukup kita akan ini kami akan perlihatkan ya barang buktinya ya, untuk kita angkat dulu ya. Oke, terima kasih ya semuanya ya.